Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu melihat pria aneh menangis setiap hari saat dia melihat gadis kecilnya di taman bermain. Ibu dari seorang anak laki-laki terkejut ketika melihat pria menangis ketika dia melihat putrinya sendiri bermain dan mengagumi kesabarannya. Tapi ceritanya akan menghancurkan hatinya. Hidup berlalu begitu cepat, dan terkadang dalam ketergesaan kita melupakan apa yang sebenarnya penting. Kita lupa untuk hidup sesaat setiap saat. Gail Person sedang duduk di bangku taman menunggu anaknya yang berusia 5 tahun bermain dan melihat arlojinya dengan tidak sabar. Dia memiliki begitu banyak yang harus dilakukan. Saat itu hari Sabtu dan dia masih harus membuat makan malam untuk keluarga. Dan dia ingin melanjutkan proyek barunya, proyek yang mungkin akan mempercepat karirnya. David, dia memanggil, waktunya pulang. Tapi David mengabaikannya dan berlari memutar untuk menaiki tangga untuk mendapatkan giliran lagi di perosotan. Oh, teriaknya kesal. Aku tidak punya waktu untuk ini. Pria di sebelahnya bertanya, apakah itu putramu? Gail pernah melihat pria di sebelahnya dengan seorang anak seusia David. Dia selalu berpikir dia agak aneh cara dia melihat anaknya dengan air mata di matanya, aneh dan obsesif. Tapi dia menjawabnya dengan sopan. Ya, dia kesayanganku. Tapi terkadang dia mencoba kesabaranku. Saat itu putri kecil pria itu lewat dengan sepeda merah muda dan membunyikan belnya dan melambai padanya. Pria itu mengangkat tangannya dan melambai kembali, dan Gail melihat air mata mengalir di wajahnya lagi. Apakah itu putrimu? Tanya Gail. Dia sangat cantik. Pria itu mengusap pipinya dan tersenyum. Ya, itu Emiliaku. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Emilia sayang, waktunya pulang. Mama sudah menunggu. Emilia terus mengayuh dengan kaki kecilnya yang gemuk dan cemberut. Tolong ayah, hanya 5 menit lagi. Pria itu mengangguk dan menjawab, baiklah sayang, tinggal 5 menit lagi. Emilia menyeringai dan mengayuh lebih cepat. Kuncirnya terbang. Gail menghela nafas. Davidku sama, itu selalu 5 menit lagi. Sejujurnya aku tidak sabar menunggu dia menjadi lebih mandiri. Pria itu menoleh dan berkata, begitukah? Aku bisa. Aku ingin menikmati setiap detik masa kecil Emily. Aku terus berdoa agar dia tidak tumbuh terlalu cepat sehingga dia tetap membutuhkanku. Oh, kata Gail, tapi aku punya begitu banyak di piringku. Dan sekarang karirku mulai menanjak. Aku seharusnya di rumah membuat catatan untuk proyek baruku dan tidak di sini di taman menonton David memulai slide dengan pantatnya. Pria itu berbalik menghadap Gail. Dia berusia akhir 30-an tetapi ada garis-garis penderitaan yang dalam di sekitar mulutnya dan kesedihan di matanya. Aku dulu berpikir seperti yang kamu lakukan, katanya lembut. Tapi hidup mengajari saya pelajaran. Saat itu, Emily kecil melesat melewatinya dan berseru, ayah, bisakah aku punya waktu 5 menit lagi? Pria itu mengangkat tangannya untuk melambai padanya dan tersenyum setuju. Gail menghela nafas. Yah, harus kukatakan, aku tidak punya kesabaranmu, katanya dan memanggil David. Ayolah David, aku sudah memanggilmu 2 kali. Pria itu menggelengkan kepala. Saya juga tidak sabar, akunya. Tetapi 6 tahun lalu putra saya Jimmy, dia berusia 10 tahun. Dia meminta saya untuk pergi bersepeda bersamanya. Saya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi saya menyuruhnya pergi dengan teman-temannya. Saya akan pergi lain kali. Tidak ada waktu berikutnya. Jimmy sedang berkendara dengan teman-temannya dan seorang pengemudi kehilangan kendali atas mobilnya. Jimmy saya tidak selamat. Dan saya tidak pernah melupakan gagasan bahwa jika saya pergi bersamanya, segalanya akan berbeda. Bahwa anak saya mungkin masih hidup.
Kemudian saya menyadari betapa banyak momen penting dalam hidup Jimmy yang saya lewatkan. Saya sangat sibuk membangun merek saya dan membawa karir saya ke tingkat berikutnya. Jadi ketika istri saya hamil dengan Emily, saya bersumpah. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan berada di sana untuk setiap momen berharga, setiap pesta ulang tahun, setiap bersepeda. Jadi Anda tahu, Emily berpikir dia punya 5 menit lagi untuk mengendarai sepedanya. Sebenarnya saya punya 5 menit lagi untuk menonton permainannya, untuk menikmati gadis kecilku, gadis cantikku, seperti aku tidak menikmati Jimmy. Gail memalingkan wajahnya agar pria itu tidak melihat air mata mengalir di pipinya sendiri. Aku turut berduka atas kehilanganmu, bisiknya. Tiba-tiba dia membayangkan kehilangan David. Tidak pernah melihat wajah manisnya lagi dan rasa sakit yang luar biasa melanda hatinya. Dia berbalik ke pria itu dan meraih tangannya. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih telah berbagi ceritamu. Kamu tidak tahu apa artinya bagiku." Pria itu tersenyum dan melambai pada Emily yang sedang berjalan dengan sepedanya. "Aku siap pulang, Ayah," dia berkata. "Aku benar-benar lapar." Gail memperhatikan pria dan gadis kecil itu berjalan pergi dengan air mata berlinang, lalu dia kembali ke perosotan. Di sana ada David, meluncur menuruni perosotan dengan tangan terangkat tinggi di udara, menjerit kegirangan. "Lihat aku, Ibu!" dia menangis. "Aku semakin cepat dan cepat." Gail balas melambai. "Ya benar, teruskan David." Kemudian dia duduk kembali di bangku dan menyaksikan putra kecilnya berlari dan bermain dan meluncur sepuasnya dan tidak pernah melihat arlojinya lagi. Gail dan David pulang setelah gelap dan suaminya bertanya apa yang dia buat untuk makan malam. "Pesan pizza," Gail menangis. "Ini favorit David dan kami baru saja mengalami hari terindah yang pernah ada." Sejak hari itu, Gail tidak pernah menghitung waktu yang dia habiskan bersama putranya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan biarkan peluang lewat begitu saja. Anda mungkin tidak mendapatkan kesempatan kedua. Pria itu telah fokus pada karirnya dan kehilangan kesempatan untuk menghabiskan semua waktu yang dia bisa dengan putranya. Dan dia menyesalinya selama sisa hidupnya. Hal yang paling berharga dalam hidupmu adalah keluargamu. Tidak ada jumlah uang, prestis, atau kesuksesan yang dapat menggantikan kehilangan anggota keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.